Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. Dari M1 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat pagi, halo apa kabar? Bincang spesial, hari ini kita spesial bareng dengan kantor KPP Pratama Sleman. Dan kita punya tema luar biasa. Yang ini adalah tema kita terkait dengan NIK dan NPWP. Star Lovers dan juga kawan pajak. Kita tahu pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara, karena kurang lebih 80% sumber penerimaan negara itu dalam APBN berasal dari sektor perpajakan, yang utamanya adalah pajak penghasilan PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN, sehingga peran pajak sangatlah penting untuk negara kita. Untuk itu pajak harus benar-benar direncanakan, dikelola, kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang artinya nanti juga untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di awal tahun 2023 ini ada beberapa tema yang kemudian menjadi perbincangan hangat Star Lovers dan juga kawan pajak yang lagi mendengarkan di 101,3 Star FM, kemudian lagi live streaming di starjogja.com, YouTube di Harian Jogja, dan juga di YouTube KPP Pratama Sleman. Kita akan ngomongin tentang perpajakan, yaitu NIK sebagai NPWP. Seperti apa aturannya, integrasi NIK dengan NPWP ini, dan bagaimana pula cara pemuktahiran datanya. Saya akan sapa 3 orang tamu yang sudah ada di studio pagi kali ini. Ada, saya panggilnya Mas Agung aja ya, kayak lebih enak dipanggil Mas ya. Siap Pak Denny. Mas Agung Hariawan, ini adalah fungsional penyuluh pajak ahli pertama ya. Selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi Mas Denny. Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Nah, pasukannya adalah Mbak Melina, kemudian ada juga Mbak Yunita. Mbak Melina Susilowati, fungsional asisten penyuluh pajak terampil. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Denny. Sehat ya? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Mbak Justina Istiningrum, fungsional asisten penyuluh pajak terampil. Selamat pagi juga. Selamat pagi Mas Denny. Kabar baik juga semuanya ya? Alhamdulillah. Kita siap untuk berbagi informasi terkait dengan NIK sebagai NPWP. Ini adalah hal yang kemudian menjadi konsen banyak orang. Aduh, saya sudah punya NPWP belum ya? Saya sudah update data belum ya? Kita akan ngobrol banyak terkait dengan hal ini, tema kali ini. Sebelum jauh ke terkait dengan integrasi data, kemudian yang lain-lainnya, kita akan lebih ke basic dulu, Mas Agung dan Mbak-mbak ini. Mungkin juga di antara Star Lovers, pendengar kita dan juga kawan pajak itu ada yang belum tahu apa itu NPWP dan kenapa sih, dan kok ya saya harus punya NPWP. Apa yang kemudian bisa disampaikan, Mas Agung? Ya. NPWP itu sudah biasa, itu merupakan pendekan dari nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak itu apa sih? Yang jadi pertanyaan Star Lover. Nomor pokok wajib pajak itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi gunanya NPWP itu sebagai tanda pengenal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan Pak Zeni. Nah, kemudian muncul pertanyaan, siapa sih yang wajib untuk memiliki NPWP? Yang wajib untuk memiliki NPWP itu badan. Badan itu apabila didirikan di Indonesia, maka wajib memiliki NPWP. Kemudian yang kedua adalah orang pribadi, baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing. Apabila bertempat tinggal di Indonesia, maka apabila bertempat tinggal di Indonesia dan memiliki penghasilan dari Indonesia, maka wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Wajib ya? Iya. Sudah tegas disebut wajib kalau memang memenuhi beberapa persyaratan tadi ya. Memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif itu apa ya? Itu bertempat tinggal di Indonesia, sudah dewasa. Kemudian memenuhi syarat objektif. Nah, itu misalkan memiliki penghasilan sudah melebihi 4,5 juta per bulan atau 54 juta setahun, itu sudah wajib. Tapi kalau salah satu syarat subjektif atau objektif tidak terpenuhi, maka tidak wajib. Oke, sudah disampaikan, sudah dibuka clue-nya oleh Mas Agung. Tapi kita akan terus ajak untuk yang lainnya untuk lebih tahu lebih dalam terkait dengan NPWP ini, karena ini menjadi ya
ada masih banyak pertanyaan, kenapa kok saya harus punya ya? Nah, saya undang untuk Anda yang ingin bergabung, silakan tulis pertanyaan Anda ataupun komentar Anda di WhatsApp 0818621013 ataupun silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM yang sudah gabung. Nanti saya akan sampaikan ke 3 orang narasumber kita. Mbak Yunita, jika ada kawan pajak yang pengen buat NPWP, seberapa mudah sih pembuatan NPWP ini dan butuh berapa lama? Ya, kalau zaman sekarang ini ya Mas Denny, di saat teknologi sudah canggih, IT sudah maju, pembuatan NPWP itu sangat mudah. Kita bisa membuat NPWP sambil nonton TV, bisa membuat NPWP sambil nongkrong di kafe sama teman-teman. Asalkan jangan membuat NPWP sambil mengemudi ya. Berbahaya. Ya, jadi ketika kita nongkrong atau kita sambil nonton TV, kita bisa membuka HP kita atau laptop kita mungkin, kemudian kita masuk ke irek.pajak.go.id. Di situ kita bisa mendaftarkan NPWP untuk diri kita sendiri. Datanya cuma simple, cuma perlu KTP saja dan KK mungkin dia kalau untuk orang pribadi. Kalau untuk wajib pajak badan dia perlu akta pendirian, perlu KTP NPWP direktur, kemudian perlu surat domisili. Nah, untuk NPWP badan sendiri, selain dari irek.pajak.go.id, dia bisa melalui AHU online. Apabila dia melalui AHU online, maka NPWP-nya otomatis menjadi NPWP badan dan menjadi PT, terdaftar di PT di website AHU. Ya, ada banyak pertanyaan dari teman-teman Denny kalau terkait dengan wajib pajak pribadi ini. Ya. Ini kalau untuk daftar, apakah kemudian harus ngisi berbagai macam data-data sesuai dengan di KTP ataupun KK atau seperti apa? Ataukah ada kemudahan yang kemudian untuk mengisinya? Iya, apabila pendaftaran NPWP-nya dilakukan secara online, tentu tidak perlu mengisi formulir ya Mas Denny ya. Mengisi formulir itu hanya dilakukan apabila mendaftar NPWP di KPP. Tapi sekarang itu sudah dibatasi, apalagi semenjak pandemi. Kemarin sempat tidak diperbolehkan sama sekali untuk datang ke KPP, tidak boleh keluar rumah. Nah, itu semuanya dialihkan ke pendaftaran NPWP online. Nah, sehingga apabila NPWP online kan sudah nggak perlu formulir tuh Mas, sudah nggak perlu datang ke sana, udah nggak perlu formulir, cukup di rumah duduk manis, pegang handphone, daftar gitu aja. Oke. Kalau kemudian semua persyaratan lengkap ataupun dinyatakan data-datanya itu terverifikasi valid, itu butuh berapa lama kemudian keluar NPWP kita? Itu begitu selesai prosesnya nomornya langsung keluar, langsung keluar masuk ke email. Ya, jadi itu semuanya di-approve sama sistem Mas Denny sekarang. Jadi Direktorat Jenderal Pajak saat ini sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, misalnya seperti Dukcapil atau Dinas Kependudukan. Jadi kita asalkan Star Lovers NIK-nya itu sudah valid, maka ketika mendaftar NPWP tidak akan ada hambatan begitu. Jadi yang penting NIK-nya itu sudah valid, sudah bisa dilakukan pendaftaran secara online. Data yang diisikan secara online pun sangat simpel, hanya NIK, nomor KK, juga nama, tanggal lahir, begitu dan juga alamat sesuai dengan NIK-nya. Oke, NIK yang kemudian dinyatakan tidak valid, ini apa yang kemudian terjadi dan apa yang kemudian harus dipahami? Karena bisa jadi loh ada teman-teman di lapangan yang kemudian mengalami kendala seperti ini, Mas Agung atau Mbak-mbak ini. Ya, jadi banyak juga yang biasanya itu tetap datang ke kantor kami karena ketika mau mendaftar online ternyata tidak bisa begitu. Sudah masukkan nomor KTP, lalu nomor KK kok statusnya tidak valid. Nah, itu bisa jadi yang bersangkutan itu pertama mungkin habis melakukan mutasi data kependudukan, misalnya menikah begitu. Jadi masukkan nomor KK-nya nomor KK lama padahal sudah registrasi ke Dukcapil. Belum diupdate berarti ya? Belum diupdate. Nah, harusnya kan masukkan nomor KK baru begitu. Ataupun mungkin yang bersangkutan itu adalah seorang wanita yang sudah menikah. Nah, ketika seorang wanita itu sudah menikah, secara perpajakan di Indonesia seharusnya jika tidak ada perjanjian pemisahan harta maupun yang bersangkutan itu memilih untuk bergabung kewajiban perpajakannya, NPWP-nya nginduk ke suami aja. Jadi nggak perlu daftar sendiri. Gitu. Nginduk suami caranya gimana? Caranya nanti pendaftaran ke KPP maupun kalau di KPP Sleman kita layani secara online melalui email. Jadi mengisi formulirnya bisa dikirim email. Nah, tetapi dalam hal nanti wanita menikah tersebut atau Star Lovers yang sudah menikah itu menghendaki untuk punya NPWP sendiri, saya mau ini aja lah sama suami sendiri-sendiri kewajiban pajaknya. Boleh.
Boleh. Itu nanti ketika melakukan pendaftaran di irek.pajak.go.id itu silahkan memilih kategori yang memilih terpisah atau MT. Jadi kalau normalnya seorang wajib pajak memiliki NPWP orang pribadi itu milih kategori yang OP atau orang pribadi. Tapi kalau sudah menikah, wanita mau milih sendiri-sendiri sama suami, pajaknya ya nanti waktu daftar pilih yang MT atau memilih terpisah. Oke. Gitu. Kita sapa dulu untuk yang sedang menyaksikan di YouTube di harianjogja.com, juga di KPP Pratama Sleman. Selamat pagi semuanya. Anda tengah menikmati program dialog interaktif bersama dengan KPP Pratama Sleman. Kita ngomongin tentang NIK dan NPWP. Anda boleh gabung di 081-862-1013 ataupun silakan tulis di kolom komentar di Instagram dan di YouTube di dua akun tadi ya, di Harian Jogja dan juga di KPP Pratama Sleman. Kita lanjut obrolan kita. Kita ngobrolin tentang keuntungan. Kalau seseorang itu punya NPWP sendiri, apa yang kemudian masyarakat ataupun Starlovers dan kawan pajak harus pahami terkait dengan ini loh untungnya kalau kita punya NPWP. Mas Agung, Mbak Melina atau Mbak Yunita, monggo silakan siapa yang akan menjawab? Ya mungkin ini saya jelaskan dulu ya Mas Denny. Mungkin wajib pajak ketika mendengar pajak, kata pajak gitu kan takut, wah nanti kalau saya daftar NPWP nanti saya kena pajak dong gitu. Nah apa sih manfaatnya ketika seseorang itu memiliki NPWP? Tentunya yang pertama, memiliki NPWP atau tidak sebagaimana dijelaskan Mas Agung kan tadi wajib ketika memenuhi persyaratan subjektif atau objektif. Nah nanti manfaat dari NPWP itu sendiri secara perpajakan ya fungsinya sebagai kode unik agar data kewajiban perpajakan dari wajib pajak tersebut yang sudah ditunaikan dapat diadministrasikan secara baik dan tidak tertukar datanya dengan wajib pajak lain. Kalau nama itu mungkin kan di Indonesia itu namanya banyak sekali yang ya, sama Pak gitu. Agung misalnya. Ya, Pak Agung itu nanti ada pasaran, ada banyak sekali Pak Agung. Nah, kalau seperti itu dengan kode unik NPWP itu pasti bisa terpisah data masing-masing wajib pajak. Okay. Begitu juga dengan NIK nanti, karena sekarang dari Dinas Kependudukan kan juga bisa menjamin bahwa NIK itu tidak ada yang ganda, sehingga ya kita bisa pakai data NIK itu sebagai pengganti NPWP. Kemudian mungkin manfaat yang kedua buat Starlovers kalau nanti punya NPWP, pastinya ketika Starlovers itu mungkin bekerja, misal kayak Mas Dini bekerja di Star FM ini kan mendapatkan gaji gitu. Nanti kalau sudah memenuhi batas minimal kena pajak yaitu PT penghasilan tidak kena pajak, kalau udah di atas PTKP kan nanti dipotong pajak ya. Nah kalau Mas Denny nggak ber-NPWP nanti dikenakan 20% lebih tinggi gitu. Jadi ya manfaatnya kalau punya NPWP nanti tarifnya bisa pakai tarif yang normal, tidak ada tarif kenaikan. Selain itu mungkin kalau secara di luar perpajakan ya keuntungannya misalnya Starlovers mau ambil kredit di bank, begitu pasti akan diminta NPWP. Atau mau memulai bisnis, mau mulai usaha, itu sekarang semuanya pasti akan diminta NPWP. Iya, gitu. Ada banyak manfaat yang didapat ketika kita punya NPWP. Pak Mas Agung, dengar-dengar dari informasinya yang sudah ramai dari awal tahun kemarin terkait dengan nantinya itu NIK akan digunakan sebagai NPWP. Apa yang kemudian menjadi latar belakang kebijakan ini, Mas Agung? Ya. Latar belakangnya itu adalah adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ya, di mana dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa kedepannya NIK akan menjadi validasi, menjadi NPWP. Mengapa kebijakan ini diterapkan? Karena seperti kita ketahui sendiri kan, ibaratnya kita lihat dalam dompet kita itu kan banyak kartu Mas. Misalnya ada kartu NPWP, kartu BPJS, mau bayar listrik ada nomor meteran, mau bayar pajak tanah ada SPPT BPB, itu kan banyak banget. Jadi betul. Kadang dompet itu tuh daripada uang isinya malah kebanyakan kartu. Itu kan tidak efektif kan. Makanya alangkah lebih efektifnya apabila diterapkan single identity number. Jadi satu nomor yang terintegrasi dan berlaku secara nasional dapat digunakan untuk segala kepentingan. Misalkan nantinya jika single identity number itu dalam hal ini NIK ya, itu diterapkan kan ketika kita mau berubah tidak perlu mengisi formulir yang bermacam-macam itu, tinggal tunjukin NIK aja kan sudah terdapat jelas datanya seperti itu. Mau bayar pajak tinggal tunjukin NIK,
bisa gitu. Seperti itu karena apabila kita berkaca ke luar negeri ya, dalam hal ini kan negara yang paling maju Amerika Serikat, itu kan di situ sudah diterapkan, Mas. Di sana ada namanya Social Security Number, SSN. Nah, itu warga Amerika mau melaksanakan pelayanan publik apapun, tinggal menunjukkan SSN itu sudah terlayani, karena di situ di data SSN Amerika sana sudah ada data nama, keluarga, asetnya berapa, seperti itu sudah ada. Tidak perlu jauh-jauh ke Amerika, kita lihat ke negara tetangga kita aja lah, Malaysia atau Singapura, mereka juga sudah menerapkan single identity number. Jadi pemerintahan pelayanan publik di sana lebih efektif dan efisien. Jadi artinya ketika NIK ini juga sebagai NPWP semuanya jauh lebih praktis ya, Mas Agung ya. Baik, ada pertanyaan juga. Saya sampaikan dulu satu pertanyaan yang bergabung di Instagram. Terima kasih untuk @dewata_edu_armanda. Kalau NPWP itu apakah melekat selamanya? Nah, seumur hidup atau seperti apa mungkin ya yang disampaikan oleh penanya ini? Ya, NPWP itu berlaku atau wajib pajak mendaftar NPWP itu kan ketika syarat subjektif dan objektif terpenuhi. Ketika syarat subjektif dan objektif terpenuhi sudah punya NPWP, maka NPWP itu berlaku seumur hidup. Karena NPWP itu hanya bisa dihapus ketika, mohon maaf, ketika yang bersangkutan sudah meninggal. Itu untuk wajib pajak yang orang pribadi. Apabila kemudian muncul pertanyaan, lah ketika saya sudah tidak bekerja, tidak punya penghasilan, bagaimana? Lah itu nanti NPWP bisa di non-efektifkan. Ketika NPWP non-efektif, maka wajib pajak tidak ada kewajiban untuk membayar pajak dan melapor pajak. Nanti ketika ternyata bekerja atau ada usaha lagi, bisa diaktifkan kembali. Iya, Mbak Yunita, ketika NIK kemudian diintegrasikan kepada NPWP, bagaimana gambaran perubahan ini dan apakah nantinya semua penduduk ya, saya akan nanya ya, apakah semua penduduk di Indonesia yang sudah memiliki NIK itu akan memiliki NPWP secara otomatis? Ya, jadi kalau berdasarkan peraturannya kan PMK 112/PMK 07/2022, nanti semua yang mempunyai NPWP itu wajib melakukan pemutakhiran data. Cuman pemutakhirannya itu berbeda-beda. Kalau untuk orang pribadi penduduk seperti kita ini pemutakhirannya dari NPWP 15 digit menjadi NPWP 16 digit menjadi NIK kita. Kalau untuk wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk, kemudian wajib pajak badan dan instansi pemerintah, itu dari 15 digit menjadi NPWP 16 digit hanya dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP format lama yang 15 digit tadi. Kemudian untuk cabang nanti dia berubah menjadi NITKU. NITKU ini diperoleh secara jabatan, diberikan oleh KPP tempat terdaftar. Oke, kita akan silakan. Iya, kemudian untuk yang apakah otomatis yang semua punya NIK menjadi NPWP gitu ya, punya kewajiban atas NPWP? Tidak, tenang saja. Seperti yang disampaikan sama Mas Agung tadi, bahwa untuk mempunyai NPWP kita harus memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat subjektifnya misalkan berada di Indonesia, kemudian sudah dewasa. Kalau untuk syarat objektifnya apabila penghasilan kita sudah di atas PTKP seperti itu tadi. Oke, sudah dijelaskan oleh Mbak Yunita. Dan untuk Anda Starlovers, kawan pajak dan juga yang tengah menyaksikan kami di streaming startjogja.com, harianjogja.com, juga di YouTube-nya KPP Pratama Sleman. Sekali lagi Anda boleh gabung di 081 862 1013 karena ada banyak hal yang bisa Anda tanyakan terkait dengan NIK, NPWP ataupun yang lain. Silakan, mumpung loh ada 3 orang teman-teman dari KPP Pratama Sleman yang siap menjawab pertanyaan Anda. Kami akan segera kembali. Starlovers, kawan pajak yang lagi mendengarkan 101,3 Star FM, selamat pagi. Apa kabar juga saya sapa untuk Anda yang lagi menyaksikan live streaming kami di starjogja.com, di YouTube Harian Jogja dan juga di YouTube KPP Pratama Sleman. Kita masih ngomong tentang NIK sebagai NPWP. Saya bersama dengan Mas Agung, kemudian Mbak Melina, Mbak Yunita. Ada banyak pertanyaan yang sudah masuk, Mas Agung dan Mbak ini jadi tugasnya teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Tapi sebelum ke pertanyaan, saya akan lanjutkan dulu terkait dengan urgensi penggunaan NIK sebagai NPWP. Mbak Yunita, kapan ketentuan ini berlaku? PMK 112/PMK 07/2022 ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Juli 2022. Jadi mulai tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan akhir Desember ini nanti 31 Desember 2023 itu NPWP format lama yang 15 digit masih bisa kita gunakan.
Nah, nanti di awal tahun 2024, di 1 Januari 2024, semua pelayanan full menggunakan NPWP format baru yang 16 digit, yang menggunakan NIK untuk wajib pajak orang pribadi penduduk. Iya, ada perubahan tadi angka tadi ya. Iya, betul. Lalu supaya NIK kita bisa digunakan sebagai NPWP, caranya seperti apa ini? Ya, jadi Star Lovers, jika Star Lovers ingin terus menggunakan NPWP-nya, itu kan harus di pemadanan NIK-nya. Nah, cara pemadanan itu bisa melalui online atau juga bisa melalui kering pajak. Nah, kalau untuk pemadanan secara online, tentunya Star Lovers harus punya login DJP online terlebih dahulu. Nah, nanti ketika sudah login di DJP online, Star Lovers bisa masuk ke menu profil, lalu dicek di situ apakah NIK-nya sudah valid gitu. Kalau statusnya itu sudah valid, maka ya tinggal mengupdate saja nanti data anggota keluarga, data pekerjaan dan sebagainya. Nah, tetapi apabila datanya tidak valid, maka nanti Star Lovers harus mengecek penyebab tidak validnya apa. Dicoba dulu dimasukkan NIK-nya. Jika ternyata tidak bisa, maka Star Lovers harus menghubungi KPP terdaftar untuk dicek kenapa tidak validnya. Bisa jadi penyebab utamanya yang sering terjadi adalah nama Star Lovers di NIK berbeda dengan nama yang terdaftar di sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Jadi di profil DJP online-nya nanti berbeda gitu. Kalau berbeda namanya, misalnya namanya yang di sistem DJP ada gelarnya, tapi yang di NIK tidak ada gelarnya, maka semuanya harus disamakan dengan yang ada di KTP. Cara menyamakannya bagaimana? Nah, Star Lovers harus menghubungi KPP terdaftar, lalu mengisi formulir perubahan data. Nanti namanya diubah sesuai dengan KTP-nya. Setelah nanti diubah, baru Star Lovers bisa pemutakhiran mandiri begitu. Nah, itu juga perlu diingat, Star Lovers harus melakukan pemadanan data ini sesegera mungkin sebelum 31 Desember 2023 gitu. Baik, saya ke pertanyaan dari audiens dulu yang sudah bergabung di pagi kali ini. Saya sapa dulu untuk yang di Instagram. Terima kasih untuk Dewata Ardi 19. Kalau kartu NPWP saya rusak, apakah saya bisa minta ganti yang baru ataukah ada yang model digital? Monggo silakan, siapa yang akan jawab? Ya, kalau untuk kartu NPWP yang rusak ya, mungkin ada Star Lovers yang kartunya udah rusak, udah lama gitu. Sebetulnya model digital ada ya di akun DJP online masing-masing, itu ada. Akan tetapi apabila Star Lovers ingin mencetak, itu bisa dilakukan atau diajukan di KPP terdekat. Akan tetapi syaratnya NPWP-nya sudah valid. Jadi melakukan validasi NIK sebagai NPWP terlebih dahulu, kemudian bisa melakukan pencetakan kartu dimanapun berada. Baik. Berikutnya yang sudah bergabung juga di Instagram, saya ke Instagram dulu @paramita_maheswari. Kalau dengan aturan NIK sebagai NPWP, apakah ada batasan usia yang bisa memiliki NPWP? Ini siapa yang akan menjawab? Monggo, silakan. Kalau berdasarkan aturan untuk memiliki NPWP, kewajiban atas NPWP itu kan tadi sempat disebutkan Mas Agung, apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif ya. Syarat subjektifnya salah satunya apabila sudah dewasa. Nah, untuk kategori dewasa dalam sistem perpajakan ini adalah berusia 18 tahun. Jadi bagi kawan pajak yang belum berusia 18 tahun, itu belum ada kewajiban terkait tentang perpajakan NPWP ini. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Kalau sekarang kan anak-anak muda itu banyak yang jadi punya duit karena dia jadi selebgram ataupun yang lain-lain. Nah, ini gimana ini aturannya? Apakah mereka meskipun usianya masih muda harus punya NPWP ini? Ya, jadi memang banyak sekarang yang anak muda itu sudah bisa menghasilkan penghasilan sendiri ya. Betul. Mas Denny ya. Bisa jadi YouTuber, selebgram gitu. Nah, seperti yang dijelaskan Mbak Yunita tadi, wajib punya NPWP sendiri adalah ketika usianya sudah di atas 18 gitu. Jadi kalau masih di bawah 18, maka kewajiban perpajakannya bisa dilaksanakan oleh orang tuanya. Jadi ketika nanti di SPT itu penghasilan si anak dilaporkan di SPT orang tuanya. Kemudian agar bisa seperti itu, maka wajib pajak pun harus mengupdate atau memadankan data yang ada di profil DJP online tadi, memasukkan data anggota keluarga.
itulah pentingnya nanti kawan pajak yang ataupun Star Lovers yang sudah punya akun DJP online, silahkan cek di profilnya. Nanti di situ ada menu ubah profil, lalu dipilih yang anggota keluarga. Itu bisa dimasukkan kalau istrinya NPWP-nya jadi satu, ya dimasukkan NIK istrinya dan juga data-data istrinya, data pekerjaan, juga anak-anaknya, begitu. Saya berlanjut ke WhatsApp 0818621013 yang sudah bergabung. Terima kasih Andi di Concat. Kalau saya belum validasi NPWP ke NIK, apa yang akan terjadi dengan nasib NPWP saya? Direktorat Jenderal Pajak memberi waktu kepada wajib pajak itu sampai dengan untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP itu sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Apabila mendekati batas waktu itu ternyata wajib pajak belum melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP, maka Direktorat Jenderal Pajak akan meminta klarifikasi kepada wajib pajak. Klarifikasi itu nanti bisa berupa pengiriman ke email atau melalui DJP online, atau dapat surat dari KPPU yang intinya adalah himbauan untuk pemadanan NIK menjadi NPWP. Ada upaya proaktif yang dilakukan oleh teman-teman KPP Pratama di masing-masing daerah untuk kepada wajib pajak yang belum melakukan validasi data. Berikutnya Andrew di Godean, jika mau atau jika saat ingin validasi tetapi ada keterangan NIK itu double dengan orang lain, apa yang harus dilakukan? Oh iya, jadi ini memang banyak juga ditemukan ternyata Star Lovers ketika wajib pajak mau mengupdate sendiri atau memadankan data, ternyata ada notifikasi NIK saya sudah NIK-nya double begitu. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini? Karena memang dulu datanya di Indonesia itu di sistem administrasi perpajakan dan juga instansi lain itu kan belum terintegrasi begitu. Sehingga NIK-nya ketika diinput oleh petugas mungkin di pendaftaran, NIK-nya dimasukkan walaupun salah itu bisa masuk. Ataupun dulu juga NIK itu kan belum unik ya, masih ada juga yang double-double di sistem kependudukan sendiri. Nah, kalau seperti itu maka memang kawan Star Lovers harus ke KPP terdaftar untuk konfirmasi. Nanti akan kami bantu untuk kami teruskan permasalahannya ke administrasi sistem kami. Jadi kami teruskan, kami kirim tiket secara sistem ke bagian IT di kami di kantor pusat, sehingga nanti dapat diperbarui sesuai dengan data kependudukan gitu. Ya, Pak Mas Agung tadi disampaikan kan kalau sampai dengan menjelang 31 Desember 2023 belum melakukan updating, artinya akan ada beberapa upaya jemput bola ataupun upaya proaktif dari teman-teman KPP itu untuk mengirim warning lah, saya sebut seperti itu, kepada masing-masing wajib pajak. Kalau misalnya kita menerima tadi message tadi, pesan tadi, apa yang harus kita lakukan? Yang bisa apabila wajib pajak sudah menerima klarifikasi dari pihak Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk tentunya wajib pajak harus memberikan tanggapan. Tanggapan itu bisa dilakukan melalui berbagai macam cara. Ada bisa melalui DJP online dengan melakukan pembaruan profil, data keluarga, data klasifikasi lapangan usaha dan sebagainya. Kemudian wajib pajak juga bisa memberikan klarifikasi melalui kering pajak 1.500-200, jadi lewat telepon kering pajak ya. Kemudian wajib pajak juga bisa datang langsung ke KPP Pratama di mana wajib pajak itu terdaftar untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Jadi banyak cara tuh. Nah, kalau 2023 terpaksanya lewat nih, nah apa yang kemudian akan dilakukan kalau misalnya sampai dengan 1 Januari 2024 itu masih ada yang belum melakukan pemuktahiran data NIK sebagai NPWP? Apa yang kemudian dilakukan, Mbak Yunita? Mungkin sebetulnya kalau Star Lovers itu belum melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP, itu malah kerugian buat diri kita sendiri ya. Karena apa, kayak misalkan kita kan dipotong PPh pasal 21 ya, besarnya 5%. Nah, apabila tidak melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP, ini seperti yang tadi disebutkan Mbak Melina, ada kenaikan 20%, jadinya 6%. Kan pajaknya lebih tinggi tuh. Nah, ada juga misalkan kita tidak melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP,
kita juga tidak bisa membuat paspor, nggak bisa jalan-jalan. Nah, itu dia. Nggak bisa perizinan seperti itu. Jadi sebetulnya itu adalah kerugian untuk kita sendiri. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, lakukan pemadanan NIK sebagai NPWP sekarang. Oke, berikutnya dari Nina di 0856 01 19 sekian. Selamat pagi. Menutup NPWP itu apakah harus di KPP Pratama yang terdaftar? Kalau terdaftar di Pratama Sleman misalnya, apakah bisa menutupnya di Pratama Jogja yang lebih dekat? Syaratnya apa ya Pak ya? Menutup NPWP itu artinya menghapus NPWP. Penghapusan NPWP hanya bisa dilakukan di KPP terdaftar. Misalkan wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Sleman, maka penghapusan NPWP juga harus dilakukan di KPP Pratama Sleman. Nah, untuk syarat penghapusan sendiri dilihat dari alasan penghapusannya apa. Yang pasti syarat pertama ada formulir permohonan penghapusan NPWP. Kemudian apabila NPWP itu dihapus karena wajib pajak meninggal dunia, harus dilampiri dengan surat pernyataan dari ahli waris yang menyatakan tidak ada seluruh warisan sudah terbagi. Kemudian ada fotokopi identitas ahli waris dan fotokopi akta kematian. Kemudian apabila alasan penghapusan NPWP itu adalah wanita menikah atau wanita kawin yang ingin gabung dengan NPWP suami, maka formulir permohonan penghapusan NPWP itu harus dilampiri surat pernyataan tidak bisa harta, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi KTP suami dan fotokopi KTP istri. Ya. Untuk wajib pajak dengan kasus NPWP ganda atau dia memiliki lebih dari satu NPWP, apabila ingin menghapus salah satu NPWP-nya, maka formulir permohonan penghapusan dilampiri surat pernyataan NPWP ganda dan fotokopi KTP pihak pemohon. Gitu. Nah, setelah berkas formulir penghapusan lengkap, maka bisa diajukan ke KPP terdaftar. Pengajuannya ada dua cara, yaitu dengan datang langsung ke KPP terdaftar atau bisa dikirim via pos. Oke. Dari pengajuan sampai dengan kemudian dikabulkan atau ditolak ini berapa lama sih SOP-nya? Untuk orang pribadi 6 bulan, untuk badan 1 tahun. Artinya ada verifikasi terlebih dahulu ya Mas Agung ya? Iya. Pasti nanti ada pemanggilan juga. Kalau untuk yang orang pribadi meninggal itu biasanya akan diminta ahli warisnya datang ke kantor gitu, ataupun verifikasi via telepon. Begitu. Saya juga ingin menambahkan terkait mungkin ada Star Lovers yang memiliki NPWP lalu ingin menutup sementara atau menonaktifkan NPWP-nya, itu pengajuannya juga di KPP terdaftar. Begitu. Berkasnya itu bisa diantar langsung maupun bisa dikirim via pos. Ini menarik, menutup sementara. Apa yang kemudian dilakukan? Apa yang kemudian mendorong seseorang itu melakukan penutupan sementara ini? Ya, jadi bisa jadi kalau untuk orang pribadi itu ingin menutup NPWP-nya sementara atau menonefektifkan, itu penyebabnya misalnya yang bersangkutan sebelumnya bekerja di suatu tempat, lalu sekarang berhenti bekerja dan masih dalam proses pencarian pekerjaan. Jadi misalnya nganggur sementara gitu. Supaya tidak ada kewajiban untuk lapor SPT, supaya tidak didenda, maka itu bisa dinonefektifkan sementara. Nanti bisa diajukan ke KPP terdaftar, isi formulir sama surat pernyataan. Gitu. Juga syaratnya adalah lapor SPT 2 tahun terakhir. Jadi SPT tahunannya wajib dilaporkan dulu. Kalau memang di bawah PTKP, SPT-nya, penghasilannya, nanti bisa kita nonefektifkan. Atau bisa jadi juga Star Lover sebelumnya punya usaha, udah jalan usahanya, tapi mungkin karena pandemi, banyak juga kan yang Star Lover sebelumnya punya usaha, lalu pandemi, lalu usahanya itu berhenti, maka itu bisa dinonefektifkan NPWP-nya. Gitu. Jadi bisa dinonefektifkan. Nanti Star Lovers bisa, kalau untuk yang usahawan itu bisa meminta surat keterangan tidak memiliki usaha dari kelurahan, lalu mengisi formulir penonefektifan dan surat pernyataan bermaterai. Begitu. Bisa juga mungkin seperti badan usaha gitu, yang memang badan usahanya udah nggak beroperasi lagi, tutup sementara, itu bisa dinonefektifkan juga. Syaratnya sama, surat formulir pernyataan sama keterangan dari kelurahan. Oke, dari tadi kita yang lebih banyak dibahas adalah NPWP untuk orang pribadi, tetapi untuk NPWP badan usaha ini sedikit belum disinggung.
kita ingin lebih dalami sedikit tentang NPWP untuk badan usaha. Siapa yang kemudian badan usaha yang seperti apalah? Badan usaha seperti apa yang kemudian harus punya NPWP, dan apakah mereka pajaknya seperti apa juga nih, Mas Agung? Ya. Pendirian badan usaha misalkan mendirikan PT, CV, yayasan, atau ada yang terbaru sekarang perseroan terbatas perseorangan, itu di dalam ketentuan undang-undang perpajakan itu paling lama maksimal 1 bulan sejak pendirian, atau kita lihat dari akta pendirian itu harus wajib memiliki NPWP. Karena berbagai macam persyaratan, misalnya mendapatkan SIUP atau surat izin usaha perdagangan itu kan wajib memiliki NPWP gitu. Untuk kewajiban perpajakannya untuk badan usaha, apabila badan usaha tersebut termasuk dalam wajib pajak UMKM, dalam artian ketika dalam pajak itu wajib pajak UMKM itu adalah wajib pajak yang penghasilan atau omset dalam setahunnya kurang dari 4,8 miliar, itu memiliki kewajiban pembayaran PP 55 ya, sebesar 0,5% dari omset per bulan. Untuk PT berlaku selama 3 tahun sejak pendirian, sedangkan untuk CV berlaku selama 4 tahun. Nanti mulai tahun keempat untuk PT atau tahun kelima untuk CV berlaku tarif umum. Iya, sudah banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman di kesempatan pagi kali ini di tema kita NIK sebagai NPWP. Yang pasti Anda masih bergabung di Dialog Interaktif persembahan dari KPP Pratama Sleman, disiarkan di 101,3 Star FM dan juga di YouTube Harian Jogja di KPP Pratama Sleman, dan juga di live streaming starjogja.com. Nah, kita ingatkan kembali terkait dengan ya tadi melakukan pemuktahiran data NIK sebagai NPWP untuk Star Lovers, kawan pajak, dan juga yang lagi menyaksikan di streaming kita. Apa yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan yuk segera updating data Anda sebelum 1 Januari 2024. Siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu nih? Ya, untuk kawan pajak Star Lovers, kawan pajak dimanapun berada, segera lakukan pemadanan NIK sebagai NPWP agar kita dapat menggunakan semua layanan yang mewajibkan kita menggunakan NPWP. Jadi seperti pembuatan paspor, kemudian perizinan, kemudian untuk pendidikan anak, seperti itu agar tetap berjalan dengan baik. Lakukan segera pemadanan NIK sebagai NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2024. Nah, Mbak Melina, kalau misalnya seseorang belum punya NPWP, kita ingatkan kembali cara mudah untuk membuat NPWP. Ya, jadi kalau Star Lovers belum punya NPWP lalu ingin membuat NPWP, maka sampai dengan 31 Desember ini Star Lover bisa mengakses irek atau ireg.pajak.go.id. Nanti Star Lover siapkan saja KTP-nya, lalu nanti isikan data sesuai dengan data KTP. Sedangkan jika Star Lovers memiliki badan usaha dan ingin mendaftarkan NPWP untuk badan usahanya, bisa mendaftarkan juga dari irek.pajak.go.id ataupun melalui AHU. Jadi AHU online itu adalah kerjasama antara DJP dengan Kemenkumham, sehingga wajib seseorang yang mau mulai usaha itu bisa mendirikan badan usaha, meregistrasikan badan usahanya, sekaligus mendaftarkan NPWP-nya. Jadi dalam satu waktu nanti bisa mendapatkan surat keterangan terdaftar. Kalau untuk PT perorangan juga bisa mendapatkan NPWP, begitu. Jadi itu simpel sekali. Kalau sekarang sistem administrasi kita, wajib pajak yang mau mulai usaha itu bisa mengakses AHU online. Jadi nanti kalau daftar PT itu baik PT perseorangan maupun PT biasa ataupun CV itu bisa mengakses AHU online. Nanti begitu sukses pendaftarannya akan dapat NPWP. Juga kalau PT perorangan itu ada surat keterangan terdaftar ya Mas Agung ya, dari Kemenkumhamnya. Jadi semakin praktis ya, satu kali jalan ada beberapa berkas yang kemudian bisa kita dapatkan ya Mas Agung ya. Nah, untuk masyarakat yang pengen nanya-nanya ataupun konsultasi, apakah ada layanan customer service ataupun hotline yang dimiliki oleh teman-teman di KPP Pratama Sleman? Untuk apabila kawan Star Lovers ingin berkonsultasi tentang perpajakan, KPP Pratama Sleman menyediakan berbagai macam kanal layanan. Kawan pajak bisa datang langsung ke KPP Pratama Sleman dengan mengambil antrian online terlebih dahulu di kunjung.pajak.go.id, kemudian memilih layanan konsultasi. Apabila kawan pajak
tidak ada waktu datang ke KPP Pratama Sleman atau ingin layanan secara online, bisa menghubungi chat WA helpdesk layanan online KPP Pratama Sleman di nomor 0888 542. Ya, pas respon ya. Ya, selain itu jika Star Lovers ingin terus update tentang kewajiban perpajakan terbaru atau peraturan perpajakan terbaru, Star Lovers bisa follow akun IG KPP Pratama Sleman di @pajaksleman ataupun Twitter di @pajak_sleman gitu. Jadi ada Facebook page juga KPP Pratama Sleman. Nanti Star Lovers bisa follow medsos kami. Ada banyak cara mudah untuk dapat informasi dan juga dapat informasi dan juga untuk tanya-tanya di media-media tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber. Sebagai penutup untuk obrolan kita di pagi kali ini untuk Star Lovers dan kawan pajak, apa harapan yang ingin disampaikan dari Direktorat Jenderal Pajak, khususnya teman-teman di KPP Pratama Sleman, karena Sleman ini kan wilayahnya luas, ada banyak investasi, ada banyak usaha baru yang tumbuh. Apa yang kemudian Mas Agung ingin sampaikan? Monggo ke kamera, Mas. Ya, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wajib pajak yang telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik, tertib, dan benar, karena itu sebagai wujud kecintaan para wajib pajak terhadap bangsa dan negara ini. Karena seperti kita ketahui sendiri adalah pajak merupakan penumpang penerimaan negara, sehingga jika bukan kita, siapa lagi yang akan menopang negara ini? Ya, Mbak Melina. Ya, mari kita laksanakan kewajiban perpajakan kita sesuai aturan yang berlaku. Untuk Indonesia lebih baik, maka kita harus melaksanakan kewajiban perpajakan kita dengan benar dan tepat waktu. Karena pajak kuat, Indonesia maju. Mbak Yunita sebagai gongnya ini terkait dengan NPWP, kenapa harus harus punya NPWP dan kenapa kemudian harus melakukan pemuktahiran data agar NIK menjadi NPWP ini menjadi satu program yang bisa dirasakan manfaatnya bareng-bareng. Ayo kawan pajak, ayo Star Lovers, sekarang kita ambil HP-nya, kita buka akun DJP online-nya, kita lakukan pemadanan NIK sebagai NPWP agar NPWP kita tetap bisa digunakan. Ya, yang pasti pajak kuat Indonesia maju. Pajak dengan Indonesia maju. Pajak artinya Anda berkontribusi pada pembangunan negara yang kemudian hasilnya juga akan kita rasakan bareng-bareng. Mas Agung, Mbak Melina, Mbak Yunita, terima kasih sudah berbagi informasi di kesempatan pagi kali ini. Yang pasti ayo buruan updating data kalau memang Anda belum. Kalau sudah, terima kasih sudah mendukung program NIK sebagai NPWP. Dan saya harus pamitan dari program Bincang Spesial persembahan dari KPP Pratama Sleman. Saya tadi bersama dengan Mas Agung, kemudian Mbak Melina, Mbak Yunita dari KPP Pratama Sleman. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah menyaksikan di YouTube Harian Jogja, di KPP Pratama Sleman dan juga di starjogja.com. Saya Dini Atta bersama dengan tim produksi yang bertugas pamit mundur. Selamat pagi, sampai jumpa.